Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya akan men-sharingkan tentang keadaan depresi. Kita boleh belajar dari Elia yang diancam Ratu Isabel. Baiklah, saya akan memulainya. Depresi sudah disebut sebagai penyakit flu emosional yang umum. Setiap orang bisa merasa tertekan sekali waktu, tetapi sebagian orang merasa tertekan hampir setiap waktu. Dan hal itu tidak hanya terbatas pada orang miskin atau dengan gangguan fisik saja. Orang-orang saleh pun bisa mengalaminya. Elia adalah salah satu contohnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Elia yang tidak pernah merasa takut selama 3 tahun itu tiba-tiba saja menjadi ketakutan ketika wanita mengancam nyawanya, dan ia pun melarikan diri ke padang gurun dan merasa tertekan. Lihat Raja-Raja 19 ayat 3-5. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia memiliki masalah-masalah yang sama seperti yang kita hadapi, dan dalam hal ini ia menghadapi depresi. Terkadang hal itu disebabkan oleh keadaan yang menimpa kita, situasi buruk yang terjadi dalam hidup kita, tetapi yang lebih sering hal itu disebabkan oleh pikiran yang salah. Pada kenyataannya, perasaan-perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita. Jika pikiran kita negatif, kita akan merasa tertekan. Jika kita memandang hidup ini dari sudut pandang negatif, kita akan terpengaruh negatif. Jika kita ingin bebas dari perasaan negatif, kita harus mengubah cara berpikir kita. Alkitab berkata, kita dapat berubah melalui perubahan budi atau pikiran. Roma 12 ayat 2. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita memperhatikan beberapa hal untuk melakukannya. Pertama, berfokuslah pada fakta, bukan pada perasaan. Berfokus pada perasaan, bukan pada fakta. Inilah yang selalu terjadi ketika kita depresi. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia merasa gagal karena satu hal yang membuatnya takut. Ia berpikir sendiri. Ia menganggap dirinya memang gagal. Inilah yang disebut memberi alasan emosional dan sikap destruktif atau merusak. Banyak psikolog percaya bahwa salah satu kunci untuk sehat adalah mengungkapkan perasaan kita secara terbuka, menyadari yang kita rasakan, mencurahkan atau mengeluarkan perasaan kita. Tetapi ini bukan solusi tepat, karena perasaan tidak dapat dipercaya. Alkitab tidak berkata supaya kita mengenal perasaan-perasaan kita, melainkan supaya kita mengenal kebenaran.
Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kesalahan kedua yang dilakukan Elia tampak dalam doanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Penyebab kedua depresi kita adalah kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Banyak dari kita yang jatuh ke dalam perangkap berpikir, andai saja aku bisa menjadi seperti ini dan itu, aku bahagia. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sedang mendatangkan masalah. Alkitab menyebutnya bodoh dan berbahaya. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani mengorbankan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu unik. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa jatuh ke dalam perangkap lainnya. Cenderung membandingkan kekurangan-kekurangan kita dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Dan lupa bahwa orang lain itu juga memiliki kekurangan dalam hal-hal yang mungkin menjadi kelebihan kita. Kita mulai mengharus-haruskan diri kita. Aku harus bisa menjadi seperti orang itu. Aku harus bisa berbuat lebih baik dan lain-lain. Jangan menanggung kesalahan yang tidak benar. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan Elia adalah ia menyalahkan dirinya atas hal-hal negatif yang bukan kesalahannya. Elia berkata 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Kesalahan ketiga yang menyebabkan depresi adalah kita menanggung kesalahan yang tidak benar. Jika kita melakukannya, kita selalu akan menjadi tertekan. Jika kita merasa bertanggung jawab atas hal yang tak pernah dimaksudkan Tuhan untuk kita tanggung, beban itu akan terasa terlalu berat. Mungkin kita dapat mempengaruhi orang lain, tetapi kita tidak dapat mengendalikan mereka. Keputusan akhir ada di tangan mereka. Jangan dibuat depresi oleh sesuatu yang tak dapat dikendalikan. Jangan membesarkan hal-hal negatif. Kesalahan keempat yang dilakukan Elia adalah membesar-besarkan hal negatif. Ia berkata, 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia mulai mengasihani dirinya sendiri. Faktanya, hampir tidak ada orang yang menentang dirinya. Hanya satu orang yang menentangnya dengan keras, dan ancamannya pun bukan ancaman yang nyata. Isabel tidak berani membunuhnya. Ratu itu hanya mengirim utusan membawa ancaman kematian. Padahal jika Isabel benar-benar hendak membunuh Elia, ia tidak akan mengirim utusan yang memberi peringatan. Ia tentu langsung mengirim pembunuh. Tuhan mengobati depresi Elia. Pengobatan pertama, perhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. 1 Raja-Raja 19, 5 dan 6. Bangunlah, makanlah. Ketika melihat sekitarnya,
maka pada sebelah kanannya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Obat pertama Tuhan dalam merawat depresi Elia adalah makanan, minuman, dan istirahat. Jika kita depresi, langkah pertama menuju kesembuhan adalah menjadi kuat, sehat secara fisik. Kesehatan jasmani berpengaruh besar terhadap suasana hati kita. Pengobatan kedua menyerahkan kekecewaan kita kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia mencurahkan seluruh perasaannya, dan Tuhan membiarkan Elia menumpahkan kegaduhannya. Tuhan tidak terkejut dengan keluhan Elia. Ketika kita depresi, seperti itulah tepatnya yang perlu kita lakukan, curahkan semuanya kepada Tuhan. Pengobatan ketiga, mengalami kesadaran baru akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata kepada Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 11, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan lewat. Tuhan melakukan pertunjukan menarik dengan angin, gempa, dan api. Tetapi Tuhan tidak berbicara dengan Elia dalam semua situasi itu. Pada masa kini pun Tuhan pada umumnya berbicara pada kita dalam keheningan dan keteduhan hati. Bukan melalui pertunjukan dramatis dalam api atau kuasa dahsyat. Tuhan menyadarkan Elia bahwa dia masih ada di sana, di dekat Elia. Jika kita tertekan, ambillah Alkitab kita dan pergilah ke tempat sunyi dan tenang seperti tepi laut, danau, taman kota, atau suatu tempat terpencil di pinggir kota. Duduk dan bacalah Alkitab kita dan nikmati waktu sendirian bersama Tuhan. Tidak ada obat depresi yang lebih manjur daripada komunikasi dan persekutuan dengan Tuhan. Pengobatan keempat mempersilahkan Tuhan menunjukkan arah baru untuk hidup kita. Tuhan berkata kepada Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 15, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus. Tuhan kemudian memberi tugas baru kepada Elia. Dia membuat Elia kembali bekerja. Cara cepat mengalahkan depresi adalah berhenti dari duduk diam dan mengasihani diri. Biarlah Tuhan mengubah pikiran-pikiran yang salah dan berbahaya seperti ini. Jika orang mengkritik aku, berarti aku tidak berharga. Aku harus dikasihi dan diterima oleh semua orang untuk aku bisa merasa puas dalam hidup. Aku tidak boleh mengakui kelemahanku. Aku harus sempurna. Kalau tidak, aku orang gagal. Inilah jenis-jenis pikiran yang salah menyebabkan depresi. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri pasti akan tertekan. Kita memerlukan sesuatu yang lebih besar untuk menarik kita keluar dari diri kita sendiri. Dan itu adalah relasi yang vital dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang perkasa. Amin. Terima kasih.